Ruben Amorim lengser, pintu kembali Marcus Rashford ke MU disebut terbuka. Pemecatan Ruben Amorim dari kursi manajer Manchester United langsung memicu diskusi lanjutan di sekitar Old Trafford. Bukan hanya soal siapa pengganti di bangku cadangan, tetapi juga nasib pemain-pemain yang tersisih selama masa kepemimpinannya. Salah satu nama yang kembali mencuat adalah Marcus Rashford. Penyerang jebolan akademi itu saat ini menjalani masa peminjaman di Barcelona setelah hubungannya dengan Amorim memburuk secara drastis. Di tengah perubahan arah klub, mantan gelandang United Owen Hargreaves menyuarakan pandangan tegas. Ia menilai Rashford seharusnya mendapat kesempatan kembali, menyebutnya sebagai pemain istimewa yang terlalu lama menanggung beban klub. Kehilangan Ruben Amorim dari jabatan manajer disebut langsung membuka kembali perdebatan tentang masa depan Marcus Rashford di Manchester United. Amorim dipecat setelah 14 bulan di tengah memburuknya relasi dengan manajemen dan sikap kerasnya terhadap pendekatan taktik. Selama periode tersebut, Rashford menjadi salah satu pemain yang paling terdampak. Hubungannya dengan Amorim memburuk musim lalu hingga berujung pada peminjaman awal ke Aston Villa pada Februari 2025. Pada musim panas, Rashford kembali dilepas, kali ini ke Barcelona dengan status pinjaman satu musim. Dengan sosok yang dianggap sebagai penghalang kini telah pergi, masa depan Rashford di Old Trafford kembali dipertanyakan. Berbicara kepada TNT Sports setelah pengumuman pemecatan Amorim, Owen Hargreaves secara terbuka membela Marcus Rashford. Ia menegaskan bahwa talenta Rashford tidak pernah bisa diperdebatkan. "Saya berharap Marcus kembali karena dia adalah pemain spesial," kata Hargreaves. "Saya rasa Marcus seharusnya tidak berada dalam posisi di mana dia harus menanggung semua beban untuk segalanya," jelasnya. "Di tim kami dulu, dia akan menjadi pemain ketiga atau keempat, sehingga tidak perlu memikul semua tanggung jawab karena sebagian besar beban itu akan diambil alih oleh pemain lain." Menurut Hargreaves, masalah Rashford tidak hanya soal hubungan personal dengan Amorim, tetapi juga kegagalan klub menyediakan struktur pendukung yang tepat. Ia menyoroti minimnya figur senior yang bisa melindungi pemain muda di ruang ganti. Ia menilai terlalu banyak tekanan diberikan kepada pemain muda untuk menjadi sosok utama tim. Kondisi itu menurutnya membuat Rashford terekspos sebagai figur sentral tanpa dukungan yang memadai. Di Spanyol, Rashford disebut menemukan kembali performanya bersama Barcelona dengan mencatat 15 kontribusi gol dari 25 penampilan. Klub Katalan itu dilaporkan memiliki opsi pembelian permanen senilai sekitar 40 juta euro. Namun persoalan finansial dan gaji tinggi sang pemain membuat masa depannya belum pasti. Manchester United prioritaskan manajer ini jadi pengganti Ruben Amorim. Manchester United dikabarkan sudah punya preferensi terkait siapa manajer mereka yang baru. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan melihat manajer Crystal Palace, Oliver Glasner, sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Ruben Amorim di kursi pelatih mereka. The Red Devils secara resmi mengumumkan pemecatan Amorim pada Senin lalu, menyusul komentar keras yang ia sampaikan kepada jajaran direksi klub setelah hasil imbang 1-1 melawan Leeds United. Pernyataan tersebut diyakini memperuncing ketegangan internal yang akhirnya berujung pada keputusannya dilepas. Amorim yang direkrut dari Sporting Lisbon 14 bulan lalu sempat membawa Manchester United melaju ke final Liga Eropa pada musim sebelumnya. Namun, pencapaian tersebut tidak mampu menutupi catatan buruk di kompetisi domestik, di mana United menjalani musim Premier League terburuk sepanjang sejarah dengan finish di posisi ke-15 dan hanya mengoleksi 42 poin. Situasi semakin rumit meski klub telah menghabiskan lebih dari 200 juta pounds untuk belanja pemain di musim panas. United justru mengawali musim dengan buruk, hanya meraih 7 poin dari 6 laga awal Premier League, serta tersingkir lebih awal dari Piala Liga Inggris setelah kalah dari Grimsby Town, klub League 2. Banyak pihak sempat memprediksi Amorim akan segera kehilangan jabatannya. Namun, manajemen klub kala itu masih memberikan dukungan dan performa tim perlahan membaik, hingga United naik ke peringkat ke-6 klasemen hanya terpaut 2 poin dari Liverpool. Namun demikian, laporan di Independent menyebutkan bahwa Oliver Glasner kini muncul sebagai target utama Manchester United.
Manajer asal Austria itu dinilai punya profil yang tepat untuk menangani setan merah. Glasner dinilai sukses membangun Crystal Palace menjadi salah satu tim paling sulit dikalahkan di Premier League. Di bawah kepemimpinannya, The Eagles tampil solid dan kompetitif menghadapi klub-klub papan atas. Mantan pelatih Eintracht Frankfurt itu juga mencatatkan sejarah dengan mempersembahkan trofi pertama bagi Palace, yakni Piala FA 2025, serta berambisi melangkah jauh di ajang Liga Konferensi Eropa. Jadi ia dinilai berpotensi jadi manajer yang bagus untuk MU. Manchester United sendiri mengejar tanda tangan Glasner karena kans untuk menggunakan jasa sang pelatih terbuka lebar di musim panas nanti. Pelatih berusia 51 tahun tersebut diyakini akan meninggalkan Crystal Palace setelah kontraknya berakhir di akhir musim. Selama menukangi Palace, Glasner telah menarik perhatian banyak pihak berkat hasil dan pendekatan taktisnya. Selain Glasner, Manchester United juga disebut masih mempertimbangkan nama lain seperti Enzo Maresca yang baru saja meninggalkan Chelsea, serta Julian Nagelsmann sebagai alternatif potensial. Mohon doa dan dukungannya untuk fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari minggu-minggu berikutnya. Amin. Manchester United berada di persimpangan penting usai pemecatan Ruben Amorim. Klub kini dihadapkan pada beberapa situasi penting, termasuk potensi adanya trio ex-Man City di jantung Old Trafford. Nama Enzo Maresca mencuat sebagai salah satu kandidat kuat manajer anyar setan merah menggantikan Ruben Amorim. Pelatih asal Italia itu tengah menganggur setelah dipecat Chelsea. Secara prestasi, Maresca bukan figur sembarangan. Ia membawa Chelsea menjuarai UEFA Conference League, Piala Dunia antar klub, serta mengamankan tiket Liga Champions. Maresca juga punya ide bermain yang jelas. Namun ada satu aspek sensitif yang memantik perdebatan. Jika Maresca datang, Manchester United akan semakin kental dengan nuansa Man City. Enzo Maresca memiliki latar belakang kuat di Manchester City. Ia pernah menangani tim U23 dan menjadi asisten Pep Guardiola di tim utama. Maresca ikut membantu Pep meraih treble dan kejayaan di Eropa. Kedatangannya akan melengkapi struktur manajemen MU yang sudah diisi figur ex-City. Sebelumnya, sudah ada Omar Berrada yang kini menjabat CEO setelah bekerja di Man City sejak 2011 hingga 2024. Jason Wilcox juga memiliki rekam jejak serupa. Ia pernah memegang peran strategis di Akademi Man City dari pelatih U18 hingga manajer akademi. Wilcox kini menjabat Director of Football di Old Trafford. Jika Maresca ditunjuk, MU akan dibangun dengan fondasi kuat ala City. Dari ruang rapat hingga ruang ganti, pengalo biru akan semakin dominan. Nuansa Man City ini menimbulkan kegelisahan. Identitas Manchester United dinilai beresiko terkikis oleh pendekatan yang terlalu seragam. Dalam acara The Good, The Bad, and The Football, Nicky Butt sempat menyinggung waktu pemecatan Maresca dan Amorim yang berdekatan. Ia menilai hal itu patut dicurigai. Namun Nicky Butt memberikan respon paling keras. Ia menilai merekrut figur dengan latar belakang Man City adalah kesalahan mendasar. Saya tidak bisa duduk di sini dan bicara soal filosofi dan DNA Man United. Lalu berkata, wah saya ingin Maresca, orang ex-Man City. Lalu Anda punya Omar Berrada dan Jason Wilcox. Jelas, Bat.